عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ketika musik bukan sekedar hiburan tapi menjadi pelampiasan hingga muncul band hardcore punk yang cepat dan agresif. Mereka adalah Haram, band yang membawa teriakan menjadi perlawanan. Dari ruang kecil nama mereka mulai menyebar, bukan karena sensasi tapi karena keberanian. Inilah kisah band Haram, suara yang dulu dianggap asing kini berdiri tanpa rasa takut. Kisah berikut ini diawali oleh seorang pria bernama Nader Habibi atau yang lebih akrab disapa Nader. Ia lahir di kota kecil di wilayah New York, Amerika dan dibesarkan di lingkungan Brooklyn yang dikenal sangat berbahaya. Orang tuanya adalah pengungsi dari Lebanon yang pindah ke Amerika karena konflik dan perang sipil di negaranya. Masa kecil Nader bisa dibilang sangat memilukan yang ia gambarkan sebagai hari terburuk di dalam hidupnya karena selain dihina, dibully dan diintimidasi, ia juga selalu diperlakukan tidak adil hanya karena seorang anak imigran. Ia sempat bersekolah di sekolah Katolik meski latar belakang keluarganya adalah Muslim. Kemudian setelah insiden mengerikan yang dikenal sebagai serangan 11 September, masyarakat Amerika mulai menggambarkan Islam seperti kelompok ekstremis yang sangat berbahaya. Selain itu, media terus merilis artikel dengan narasi provokatif di mana mereka mengaitkan Islam dengan aksi kekerasan dan terorisme. Hal itu membuat kaum muslimin selalu mendapatkan serangan dan diskriminasi, seperti dipukuli sampai dilecehkan secara verbal. Ratusan masjid juga dirusak tanpa alasan yang jelas hingga menjadi target vandalisme dengan menyebar kebencian. Perlakuan buruk tersebut membentuk karakter Nader Habibi menjadi orang yang tangguh, vokal, keras dan berani. Pada tahun 2010, Nader mulai berteman dengan James Stewart yang kelak menjadi sahabat baiknya. Ia kemudian mulai terlibat di skena hardcore New York yang lahir dari kemarahan, perlawanan, dan suara minoritas. Periode tersebut adalah fase penting dalam evolusi hardcore Amerika dengan bangkitnya komunitas DIY hingga munculnya banyak band baru yang kemudian dikenal sebagai New Wave of America Hardcore. Semangat DIY bukan hanya tentang musik tetapi tentang etika anti komersial, solidaritas, keterbukaan terhadap isu sosial. Saat diwawancara, Nader mengatakan jika musik hardcore bisa memberinya ruang aman untuk mengekspresikan amarah yang tidak bisa dilakukan di tempat manapun. Skena hardcore juga sangat berkaitan dengan kaum imigran, kelas pekerja, dan gerakan anti rasisme. Karena hal itu, Nader merasa cocok dengan semangat hardcore yang selalu melawan struktur kekuasaan dan anti-otoritarian. Ia memilih hardcore sebagai jalan hidupnya karena skena tersebut selalu terbuka bagi siapapun tanpa memandang status sosial, ras, dan agama. Pada tahun 2013, Nader datang ke acara musik komunitas untuk menyaksikan beberapa band seperti Warzone, Agnostic Front, dan masih banyak lagi. Ia kemudian bertemu James Stewart yang saat itu sedang tampil bersama bandnya. James kemudian mengenalkan Nader kepada dua teman baiknya yaitu Mike, Martin, dan pertemuan tersebut membuat Nader sadar jika hardcore bukan hanya tentang musik, melainkan tentang kejujuran, identitas, dan keberanian untuk mengekspresikan diri sendiri. Penampilan Roger Miret bersama Agnostic Front saat itu memberinya motivasi untuk mendirikan band sendiri. Pada tahun 2015, Nader akhirnya resmi mendirikan band bernama Haram, dan selain merekrut James sebagai drummer, ia juga melibatkan Mike dan Martin atas rekomendasi dari teman-temannya. Nama Haram sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya dilarang atau terlarang, dan istilah tersebut jika dalam konteks Islam berkaitan dengan perbuatan yang ditentang secara moral atau hukum agama. Selain itu, nama Haram juga mencerminkan perjuangan Nader dalam melawan stigma negatif dan memperjuangkan hak asasi manusia. Menurut artikel yang dirilis oleh media lokal, Nader mengatakan jika band Haram adalah band yang dibentuk sebagai respon terhadap tekanan sosial, politik,
dan Islamophobia yang terus menyebar di Amerika. Istilah haram di sini bukan tentang dosa atau larangan agama, tapi tentang kritik sosial dan solidaritas yang mengharamkan kaum minoritas tertindas. Ia juga ingin mengubah narasi yang selalu memandang Islam sebagai ancaman, teroris, dan menjadikan band haram sebagai senjata untuk melawan kekerasan negara, menyuarakan politik identitas, memprotes penjajahan juga rasisme. Meski terdengar provokatif, tetapi Nader memilih nama haram untuk mempertegas identitasnya sebagai keturunan Arab yang selalu dianggap asing di skena musik hardcore Amerika. Kemunculan band haram langsung menarik perhatian banyak orang karena memberi warna baru untuk skena hardcore modern. Dengan latar belakang seorang muslim, Nader membawa perspektif yang jarang ditemukan di komunitas musik keras dengan lagu berbahasa Arab. Banyak orang melihat band haram sebagai bentuk perlawanan terhadap stereotip dan kebencian atas agama hingga menyuruhkan protes untuk melawan struktur kekuasaan, kekerasan negara, dan penindasan. Bagi sebagian orang, Nader adalah contoh bagaimana musik hardcore bisa berkembang tanpa harus kehilangan jiwanya, dan ia selalu turun dari atas panggung untuk berdiri sejajar dengan para penonton, di mana aksi tersebut menegaskan jika setiap manusia memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Ia juga tidak butuh label besar atau promosi di televisi karena menurutnya band haram bisa berdiri sendiri sebagai suara murni dan mandiri. Saat diwawancara, Nader mengatakan setelah serangan 11 September pada tahun 2001, bahasa Arab dan umat muslim selalu dikaitkan dengan terorisme. Ia sengaja menciptakan lagu berbahasa Arab untuk menunjukkan identitas sebagai band hardcore dengan anggota keturunan Arab Amerika. Ia juga ingin menegaskan jika bahasa Arab bukan sebuah ancaman, melainkan bahasa ekspresi, seni, dan perlawanan. Banyak lagu mereka menceritakan kehidupan muslim di Amerika yang selalu menjadi target kekerasan, intimidasi, dan karena hal itu para jurnalis menggambarkan band haram sebagai band yang tidak biasa karena menggabungkan elemen hardcore yang keras, cepat, dan agresif dengan ekspresi berbahasa Arab. Beberapa orang bahkan menganggap mereka sebagai band takwakor, meski Nader sendiri tidak pernah mengakuinya. Sekedar info, takwakor adalah genre musik yang mencampurkan musik punk rock dengan budaya Islam, dan genre tersebut kemudian populer setelah muncul dalam novel yang ditulis oleh seniman muslim bernama Michael Muhammad. Takwakor dianggap telah mewakili suara kaum minoritas di skena punk dan menjadi simbol perlawanan terhadap diskriminasi. Pada tahun 2016, band haram merilis EP pertamanya dengan cover album kaligrafi yang terinspirasi dari warisan budaya Arab. Selain menampilkan musik yang liar dan agresif, EP tersebut juga menampilkan lirik yang membahas tentang rasisme, kekerasan, dan rasa malu. Di album tersebut juga menggambarkan korban perang Timur Tengah dan kehidupan muslim yang selalu dicurigai oleh masyarakat Amerika. Meski tidak berhasil secara komersial, namun EP tersebut membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional dan para jurnalis sampai menyebut band haram sebagai band hardcore pertama di dunia yang semua lirik lagunya menggunakan bahasa Arab. Namun setelah itu, Nader ditangkap dan diinterogasi oleh kepolisian New York atau NYPD dan menjadi target penyelidikan FBI karena dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok ISIS. Hal itu karena EP pertamanya dirilis tepat setelah peristiwa bom yang terjadi di New York dan New Jersey. FBI kemudian meminta Nader untuk menjelaskan lagu dan kaligrafi Arab yang dianggap mirip dengan simbol kelompok ISIS. Meski ia akhirnya dibebaskan, namun gerak-gerik Nader dan keluarganya mulai diawasi oleh FBI. Pada tahun 2017, band haram menggelar tur nasional selama 2 minggu dan mereka kemudian dikenal karena aksi panggungnya yang penuh emosional dalam menyampaikan pesan. Energi mereka bukan hanya tentang kebisingan, tapi tentang identitas, solidaritas, dan kebebasan.
Mereka menolak major label dan industri besar karena bagi mereka musik adalah senjata perlawanan, bukan alat untuk mencari uang. Meski pertunjukan mereka sempat dibubarkan oleh kepolisian, namun tur tersebut membuat mereka mendapatkan kontrak dari label independen. Pada bulan Oktober masih di tahun yang sama, mereka merilis full album pertamanya dengan menampilkan 2 lagu yang mengkritik aparat negara dan menolak otoritas yang menentang identitas kaum minoritas. Selain itu, album tersebut juga membahas isu sosial seperti pengasingan, ras, Islamfobia, dan identitas Muslim di Amerika. Secara artistik, mereka menggabungkan warisan Arab dengan estetika hardcore untuk menciptakan nuansa provokatif dan sangat personal. Para jurnalis kemudian menggambarkan album terbaru mereka sebagai karya paling jujur meski dianggap subversif dan radikal oleh sebagian orang. Mereka berhasil memperkuat citra Haram sebagai band politis sekaligus berbahaya karena membawa suara muslim ke ranah yang tidak biasa. Beberapa orang sampai memuji keberanian mereka yang lantang, lugas, dan tanpa kompromi dengan menentang norma sosial. Konon 2 hari setelah perilisan album tersebut, Nader dan teman-temannya diikuti oleh agen FBI selama 24 jam. Pada tahun 2018, band Haram semakin menunjukkan eksistensinya dengan menggelar tur ke beberapa negara bagian. Kehadiran mereka di festival musik tahunan membuat nama band Haram semakin dikenal di luar skena musik hardcore. Tak hanya itu, mereka kemudian menggelar pertunjukan di Kanada untuk pertama kalinya yang dihadiri oleh ratusan penonton dari berbagai komunitas. Menurut media Kanada, penampilan band Haram adalah fenomena unik yang muncul di skena hardcore modern dan Nader menggunakan bahasa Arab untuk mengekspresikan konflik batin juga trauma masa kecilnya. Ia selalu bercerita tentang perjuangannya dalam menghadapi diskriminasi sebagai anak keturunan Arab Amerika. Meski tindakannya dianggap provokatif, namun Nader telah membuktikan jika hardcore bisa dinikmati oleh banyak orang tanpa terhalang bahasa atau latar belakang. Pada tahun 2019, mereka merilis EP keduanya yang kemudian menggemparkan komunitas musik karena dianggap kontroversial. Selain membahas isu sensitif seperti Islamofobia, jihad, dan trauma pasca serangan 11 September, EP tersebut juga menampilkan gambar siluet menara kembar atau gedung WTC dalam bentuk kaligrafi Arab. Banyak orang merasa takut dan terancam dengan gambar tersebut karena kembali membuka luka yang membekas di ingatan masyarakat Amerika. Konon FBI sampai menyelidiki gambar tersebut karena dianggap berkaitan dengan kelompok ISIS, namun Nader mengatakan jika gambar tersebut bukanlah ancaman, melainkan pernyataan dalam menentang narasi Islamfobia yang selalu terjadi di Amerika. Pada 20 Juli masih di tahun yang sama, band Haram datang ke Indonesia untuk menggelar pertunjukan di Rosi Musik Fatmawati, Jakarta. Di sana mereka tampil sangat agresif, di mana para penonton kemudian mosing dan saling dorong. Media Jakarta sampai menggambarkan penampilan band Haram sebagai aksi paling brutal yang mampu mengendalikan kerumunan dengan musik dan lagu-lagunya. Hal itu menunjukkan jika skena musik keras di Indonesia memiliki komunitas yang solid dan siap terlibat dalam pertunjukan intens, keras, dan berbahaya. Pada tahun 2020, band Haram menggelar tur Jepang dan Asia Tenggara untuk menegaskan citra mereka sebagai band hardcore paling politis di dunia. Banyak band hardcore dari komunitas imigran menganggap band Haram sebagai inspirasi karena berani menggunakan bahasa asli untuk menceritakan trauma di komunitas mereka. Para jurnalis kemudian menyebut band Haram sebagai band yang telah membuka jalan untuk keragaman komunitas hardcore di dunia. Namun beberapa promotor menolak mengundang mereka karena dianggap berbahaya dengan narasi yang belak-belakan. Pada tahun 2021 mereka memutuskan vakum dan membatalkan rencana tur di Timur Tengah karena pandemi COVID-19. Nader dan kawan-kawannya kemudian menghabiskan waktu untuk menciptakan lirik dan aransemen musik dengan pendekatan yang lebih personal dan spiritual.
Walaupun Nader bukan orang yang religius, tapi ia tertarik membahas agama dan kepercayaan yang bisa mengendalikan banyak orang. Pada tahun 2025, band Haram akhirnya kembali membuat gebrakan dengan merilis album terbarunya. Album tersebut menceritakan pengalaman hidup sebagai individu yang selalu dicurigai, direduksi, dan dianggap berbahaya hanya karena identitas. Mereka berhasil menggunakan hardcore sebagai medium untuk melawan ketidakadilan dan menyoroti penderitaan sosial di berbagai negara, terutama Timur Tengah. Nader kemudian menjadikan album tersebut sebagai pengingat agar masyarakat tidak melupakan korban kekerasan, pembela kebenaran, dan orang-orang yang mati dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Album tersebut semakin menarik perhatian karena sampul album versi Indonesia menampilkan slogan merdeka dari penderitaan dan merdeka dari korupsi. Tak hanya itu, mereka menampilkan foto Munir dan Afan Kurniawan sebagai bentuk penghormatan kepada pejuang HAM di Indonesia. Munir sendiri adalah aktivis HAM paling vokal di Indonesia yang meninggal dunia karena diracun pada tahun 2004, sedangkan Afan Kurniawan, seorang ojek online yang meninggal karena dilindas kendaraan Brimob ketika terjadi kerusuhan demo di Jakarta. Karena hal itu, band Haram menjadikan foto Munir dan Afan sebagai simbol perlawanan untuk mewakili perjuangan dalam melawan penindasan. Pada 11 September 2025, mereka menggelar pertunjukan untuk mempromosikan album terbarunya, dan di acara tersebut Nader membakar bendera Israel sebagai respon atas kekejaman bangsa Israel terhadap rakyat Palestina. Nader juga mengatakan bahwa Israel bukanlah sebuah negara, melainkan para pendatang yang merampas tanah Palestina secara paksa. Aksi tersebut kemudian menimbulkan pro kontra yang ramai dibahas di media sosial, dan meski mereka mendapatkan kritikan, namun sebagian orang berpendapat jika tindakan tersebut sebagai tindakan simbolis atas penindasan yang dilakukan Israel selama bertahun-tahun. Sampai saat ini, band Haram masih aktif dan terus konsisten dalam menyebarkan pengaruhnya. Mereka adalah band yang telah membuka mata jutaan manusia untuk melawan penindasan dan diskriminasi yang dialami umat muslim di seluruh dunia. Lalu film pun selesai. Islam bukanlah teror, dan kebencian adalah teroris sungguhnya. By Tukang Cuangki. Yuk.